Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Hal Menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Kita menyanyi haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu serta rekan-rekan pemuda yang sama dikasih Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan kepada kita selamat datang, selamat berkumpul di rumah saudara kita di tempat ini, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tadi Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu mengenai hal menghakimi. Sedikit singkat saya akan jelaskan tentang pembacaan kita pada sore hari ini. Di dalam ayat yang pertama, di situ Tuhan memberikan suatu perintah kepada setiap orang bahwa seseorang itu tidak boleh menghakimi supaya ia tidak dihakimi. Lalu kemudian di ayat yang kedua, Tuhan berkata bahwa penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi orang lain itu jugalah yang akan dipakai Tuhan untuk menghakimi kita. Lalu kemudian di ayat yang ketiga, Yesus akhirnya memakai sebuah contoh yaitu tentang selumbar yang ada di mata saudara kita yang seringkali sangat jelas kita lihat, sedangkan balok yang ada di mata kita sendiri kita tidak dapat melihatnya. Lalu kemudian di ayat yang kelima, di ayat yang terakhir, Yesus berkata bahwa keluarkanlah dahulu balok yang selumbar itu di mata saudaramu supaya kamu dapat melihat dengan jelas, supaya kamu dapat mengeluarkan selumbar itu dari matamu sendiri. Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini berdasarkan judul perikop yang telah kita baca, itu jugalah yang akan menjadi tema saya pada hari ini. Kalau kita berbicara soal menghakimi, ya saya merasa bahwa setiap orang, siapapun kita, pasti tidak akan pernah luput dari yang namanya menghakimi. Lalu Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan serta rekan-rekan pemuda yang sama dikasih Tuhan, sebenarnya apa arti menghakimi itu sendiri? Nah, kalau kita mengacu kepada pengertian dari menghakimi itu artinya memberikan penilaian kepada seseorang, baik itu salah atau baik buruknya seseorang. Artinya kita memberikan penilaian tentang baik atau buruknya seseorang. Itulah yang dimaksud dengan menghakimi. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa sifat menghakimi itu tidak bisa terlepas dari setiap kehidupan kita. Jadi misalnya hari ini saya melihat Ayub dengan penampilannya, di situ langsung saya pasti terlintas dalam pemikiran saya untuk menilai Ayub itu seperti apa berdasarkan apa yang saya lihat. Dan saya rasa kita juga semua pernah memberikan penilaian terhadap orang lain. Misalnya, dia yubal anak wasamuya. Misalnya, artinya bahwa setiap orang pasti memberikan atau dengan suatu saat-saat tertentu orang itu akan memberikan penilaian terhadap orang lain. Berdasarkan nats yang telah kita baca, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang satu, di ayat pertama di situ kan dikatakan janganlah kamu menghakimi. Berarti jelas-jelas di sini Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin muncul di dalam pemikiran kita bahwa mengapa Tuhan Yesus melarang kita untuk
menghakimi atau memberikan penilaian terhadap orang lain. Di sini saya akan memberikan beberapa alasan mengapa seseorang itu atau Tuhan Yesus melarang kita untuk menghakimi. Alasan yang pertama, kalau kita melihat di ayat yang pertama, di situ dikatakan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Yesus berkata, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Lalu mungkin kita bertanya, siapa yang akan menghakimi kita? Siapa yang dimaksud Tuhan Yesus? Janganlah menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Berdasarkan beberapa terjemahan yang saya baca, yang dimaksud yang akan menghakimi kita di situ adalah Tuhan itu sendiri. Karena kita ketahui bersama saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat akhir zaman nanti, di mana semua orang akan mati, lalu kita akan menghadap kepada tahta pengadilan Kristus di dalam pengadilan. Jadi yang berhak memberikan, jadi alasan mengapa seseorang tidak boleh menghakimi, karena Tuhan yang berhak menghakimi seseorang. Tidak ada satupun di antara kita yang berhak menghakimi sesama kita manusia, karena Tuhan yang berhak menghakimi sesama kita. Di dalam Roma pasal 2 ayat 16 di situ menjelaskan bahwa hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Di dalam Roma 2 ayat 16 ini menjelaskan bahwa akan ada saatnya, akan ada masanya di mana Tuhan akan menghakimi setiap manusia. Jadi mengenai penghakiman hanya Tuhan yang boleh menghakimi. Lalu juga dikatakan di dalam Roma 14 ayat 10, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di akhir zaman nanti semua orang akan menghadap di tahta pengadilan Allah. Jadi Tuhan yang berhak menentukan baik yang salah atau baiknya seseorang, bukan kita. Lalu juga dijelaskan di dalam Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menentukan pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Lagi-lagi di sini kita menemukan bahwa yang berhak menghakimi umat manusia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi apa kesimpulan dari itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Mengapa Tuhan yang menghakimi? Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Karena Tuhanlah yang lebih tahu apa yang salah dan benar dibandingkan dengan manusia. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh menghakimi saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena kita akan dihakimi menurut ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain. Di ayat 2 di situ dikatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dengan kata lain, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh menghakimi sesama kita manusia, karena dari penghakiman yang kita pakai menghakimi orang lain, itu juga lah yang akan dipakai Tuhan untuk menghakimi kita. Saya kasih contoh di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, di situ dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu tidak dalam kekuatan selama menumpang di dunia ini. Jadi maksudnya adalah ketika saya melakukan dosa pencurian, maka Tuhan akan mengadili saya berdasarkan apa yang telah saya perbuat. Jika selama di dunia ini saya suka menghujat orang, maka dari dosa yang saya lakukan itulah yang akan Tuhan pakai untuk menghakimi saya berdasarkan perbuatan apa yang saya lakukan. Demikian juga di dalam Roma 14 ayat 12 sama menjelaskan di situ bahwa demikianlah setiap orang yang di antara kita akan memberi bertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi apa maksudnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kita tidak boleh menghakimi sesama kita manusia, karena penghakiman itu hanya milik Allah. Karena hanya Tuhan yang mampu melihat apa yang salah dan benar, dan apa yang baik, bukan kita manusia, karena hanya Tuhan yang sempurna. Itulah sebabnya mengapa Tuhan melarang kita untuk menghakimi. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan serta rekan kepemuda yang sama dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang bertanya, maka misalnya tekto malam menghakimi atau memberikan penilaian orang lain
atau bahkan menegur orang lain, lalu apakah seseorang itu memang tidak dapat menghakimi? Apakah seseorang itu tidak dapat mengkritik? Apakah seseorang itu tidak boleh, kalau misalnya kita mengacu pada ayat ini, apakah seseorang itu tidak boleh memberikan penilaian atau memberikan teguran kepada orang lain? Mungkin ada di antara kita yang timbul pertanyaan seperti itu. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, mari kita mengkaji sama-sama apakah seseorang memang itu sama sekali tidak boleh menghakimi sesamanya manusia. Saya akan memberikan jawaban bahwa walaupun Tuhan melarang kita untuk menghakimi berdasarkan alasan yang saya paparkan tadi, tetapi pada kenyataannya sebenarnya Tuhan membiarkan kita menghakimi dengan beberapa alasan yang saya akan kemukakan pada hari ini. Di dalam ayat 3 pembacaan kita, di situ dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Lalu disambung di ayat yang kelima, di situ dikatakan, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Di sini sangat menarik bahwa Yesus memberikan contoh selumbar dan balok. Di situ Yesus berkata bahwa seringkali kita manusia lebih jelas jadi kita kesalahan orang lain, sedangkan kesalahan kita sendiri tesanan. Lalu kemudian ayat 5 nakua ayat 5, "Untuk itu maka mereka menghakimi, keluarkanlah dahulu kesalahan kamu, toh, keluarkanlah dahulu balok yang ada di matamu supaya kamu dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Dengan kata lain, seseorang bisa saja menghakimi, tetapi syaratnya adalah ia harus banyak introspeksi diri atau memperbaiki dirinya. Itulah maksud dari pembacaan kita. Jadi apakah seseorang memang tidak bisa menghakimi atau memberikan teguran orang lain? Bisa. Bisa saja kita mengkritik orang lain karena kesalahannya supaya ia dapat berubah. Tetapi dengan satu syarat adalah bahwa kita harus pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita memperbaiki diri kita sendiri. Itu adalah salah satu syarat mengapa seseorang itu boleh menghakimi. Lalu yang berikutnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 7 ayat 24 di situ juga menjelaskan. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Di situ dia berkata bahwa apa maksud dari menghakimi? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Maksudnya adalah teki langsung menilai tahu, teki langsung berprasangka lah kau tahu, ke mana kalau berdasarkan apa yang kita lihat. Saudara mengerti maksud saya? Teki langsung menilai tahu ke mana, teki malah menilai tahu dari satu sisinya saja, berdasarkan apa yang kita lihat. Tetapi kita harus menghakimi dengan adil. Maksudnya bahwa orang boleh saja menghakimi, tetapi misalnya hari ini saya kasih contoh lagi Ayub. Kuita penampilan na Ayub amburadul misalnya. Karena kuita penampilan na Ayub amburadul, langsung kunilai Ayub. Pasti di Ayub mabuk-mabukan, suka mencuri, segala macam tuh. Langsung kunilai. Padahal hanya dari satu pandangan. Itu yang dimaksud dengan jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Karena seringkali saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat kepada orang lain belum tentu itulah yang terjadi atau itulah yang sebenarnya. Itulah yang dimaksud dengan janganlah menghakimi menurut apa yang kelihatan, tetapi hakimilah dengan adil. Lalu kemudian alasan yang berikutnya mengapa seorang itu boleh juga menghakimi, yaitu karena Yesus dalam pelayanannya beberapa kali menghakimi dan bahkan juga mengecam serta mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dapat kita lihat di dalam Matius 13 ayat 13, di situ Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Ia berkata bahwa celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hai orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Jadi sangat jelas di sini bahwa Yesus sedang menghakimi orang-orang Farisi. Yesus sedang memberikan penilaian dan bahkan Yesus sedang memberikan teguran kepada orang-orang Farisi. Begitupun juga dengan para rasul yang seringkali menentang atau menganggap berbagai macam pengajaran sesat. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, itu penghakiman atau kritikan itu sangat perlu juga sebenarnya. Karena Yesus sendiri dan para rasul melakukannya.
Karena bagaimana mungkin kita bisa misalnya ada kesalahannya orang lain, lalu kita berniat untuk memperbaiki, tetapi dikatakan tidak boleh menghakimi. Sebenarnya bukan penghakiman itu yang dimaksud. Penghakiman yang dimaksud di sini adalah berdasarkan Alkitab, yaitu bahwa Alkitab juga mengajarkan bahwa apabila seorang melakukan dosa, maka kita perlu memberikan teguran dengan kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mengetahui alasan mengapa seseorang itu dapat menghakimi, lalu kita melangkah ke poin yang berikutnya, yaitu penghakiman seperti apa yang dimaksud Tuhan Yesus yang tidak boleh dilakukan. Yaitu penghakiman seperti apa yang dimaksud Tuhan Yesus yang tidak boleh kita lakukan berdasarkan pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama, penghakiman yang merasa diri paling benar dan tidak berdosa. Jadi, mengapa Yesus melarang orang menghakimi? Karena seringkali orang ketika memberikan atau menilai orang lain, merasa diri orang yang paling benar dan merasa diri orang yang tidak pernah berdosa. Di dalam ayat 3 dan 4 di situ mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Jadi artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita di dalam memberikan penilaian orang lain, kita melakukan suatu introspeksi diri sebelumnya. Kita langsung memberikan penilaian, merasa diri kita yang paling hebat, merasa diri yang paling benar, dan merasa diri yang paling tidak berdosa. Itulah sebabnya Tuhan melarang kita untuk menghakimi. Lalu yang berikutnya, mengapa Tuhan melarang kita untuk menghakimi? Karena seringkali ketika kita menghakimi, kita hanya menilai orang lain dari satu sisinya saja. Tetapi kita tidak melihat apa yang sebenarnya orang lain alami. Kita langsung menilai dan bahkan menjustis seseorang itu jahat, padahal kita hanya melihat dari satu sisi saja. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah perenungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.